Salam damai sejahtera dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco untuk menemani Ibu Bapak dalam RHI Renungan hari ini. Semoga bermanfaat. Saudara, dalam RHI kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu ketika doa kita tidak dikabulkan, mampukah kita bersyukur ketika doa kita tidak dikabulkan Tuhan? Saudara, doa adalah permohonan kepada Tuhan. Selain berisi ucapan syukur dan mengagungkan nama Tuhan, tapi secara umum biasanya doa berisi permohonan kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan atas doa kita bisa ya, oke, dikabulkan, bisa tidak, no, tidak dikabulkan, bisa tunggu dulu nanti karena saatnya belum tiba. Kita sudah tahu itu, kita mengerti itu, tapi bagaimana menerima itu dalam realitas kehidupan itu bukan hal yang mudah. Karena kita membaca juga di dalam teks Alkitab bahwa mintalah maka akan diberi, artinya berdoa dan Tuhan menjawab dan memberikan apa yang kita minta itu di dalam kehidupan. Tentu ini bagian tertentu dari Alkitab karena ajaran tentang doa tertebar di beberapa ayat dan tidak hanya di ayat itu. Tapi sekali lagi saudara, masalahnya bagaimana jika doa kita tidak dikabulkan? Bagaimana jika doa kita itu tidak mendapat respon yang seperti kita mau? Dan apakah kita masih mampu bersyukur kepada Tuhan? Jika masih mampu bersyukur, caranya bagaimana? Karena itu tidak mudah dalam kenyataannya. Jika tidak mampu bersyukur, apa bedanya kita dengan orang di luar kita? Bukankah Tuhan tidak seperti kita suruh-suruh orang atau pembantu kita atau orang atau staf kita? Tidak. Tuhan punya kewenangan sendiri yang memiliki kehendaknya sendiri, dan Tuhan tidak bisa dipaksa dengan cara apapun oleh siapapun. Kedaulatan ilahi itu mutlak. Pertanyaannya saya ulang, bagaimana jika doa kita ditolak? Mampukah kita bersyukur? Bagaimana sikap kita? Ada seorang hamba Tuhan, taruhlah pendeta, yang dia sering berkunjung berdoa dan entah kenapa doa-doanya itu diberkati Tuhan, berhasil. Tapi ketika istrinya sendiri sakit, ketika istri yang dikasihinya itu menderita sakit, dia coba untuk berdoa dan Tuhan tidak mengabulkan. Dia berkata begini, saya sudah puasa, saya doa, saya serius memohon kepada Tuhan. Boro-boro bagus, istri saya malah meninggal dunia. Dia tergoncang dan saya paham itu. Tapi bagaimana sikap yang seharusnya? Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita mengerti bagaimana sikap kita, meskipun itu tidak gampang, tapi firman Tuhan menolong kita untuk memahami hal ini. Kita akan membuka dalam kitab 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Demikian sabda Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang baca,
bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Perhatikanlah, ada 3 hal penting pada 1 Tesalonika 5 pada ayat yang ke-16, 17, dan 18 tadi. Ada 3 hal penting yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Ini bukan sukacita palsu. Ini adalah sikap hati. Maka yang pertama, bersukacita senantiasa hanya bisa dilakukan oleh orang yang meyakini pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Meskipun sekarang punya banyak masalah, meskipun sekarang sedang dalam derita, meskipun sekarang sedang terpuruk, meskipun sekarang sedang sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pertama, bersukacita, yaitu satu sikap untuk optimis menghadapi kehidupan di dalam Tuhan. Itu pertama yang menarik dari bacaan kita hari ini. Yang kedua, dikatakan ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena kadangkala kita itu kalau doa tidak dijawab, atau doa belum dijawab, atau doa tidak dikabulkan, lalu kita menjadi jengkel, lalu kita mempersalahkan Tuhan. Tapi firman hari ini mengatakan tetaplah berdoa. Selain tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa. Di tengah pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan ancaman hidup yang berat sekalipun, tetaplah berdoa. Mampukah kita melakukan itu? Tetap berdoa dalam segala situasi dan kondisi kita. Sedangkan yang ketiga, mengucap syukurlah senantiasa. Hidup penuh dinamika, ada suka, duka, ada berhasil, ada tidak. Tapi firman Tuhan hari ini bagian ketiga, yaitu mengucap syukur senantiasa. Apapun jawaban doa, selain bersukacita, tapi mengucap syukur karena meyakini Tuhan pasti beri yang terbaik buat hidup kita. Mengucap syukur senantiasa. Jadi ini 3 poin yang mestinya menjadi cerminan sikap dalam doa kita. Tetap bersukacita, optimis, tetap berdoa, tidak meninggalkan Tuhan, dan tetap mengucap syukur karena percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tentu ini soal iman. Ada 2 orang yang hendak bepergian. Dia tidak main dolan, tapi ini dalam rangka bekerja. Dan dia sudah membeli tiket pesawat untuk berangkat. Tapi beberapa saat sebelum berangkat, diperiksa apakah dia membawa perlengkapan data diri, rapid test, dan sejenisnya. Sekarang musim pandemi. Tentu dia sudah siap. Dia tunjukkan KTP elektronik, kemudian tiket, dan seterusnya. Tapi petugas, no, tidak. Ini rapid testmu ini sudah kadaluarsa. Loh, lalu bagaimana? Ini waktunya sudah mepet ini, Pak. Masih ada, tapi ini agak mahal. Silakan. Saudara ini lalu ngelokro. Karena apa? Karena rapid test yang dilakukan saat mendesak di bandara itu ternyata cukup mahal bagi dia.
Dia menghubungi tempatnya bekerja. Saya tidak bisa berangkat terbang ini Pak. Bagaimana kamu itu? Enggak, kamu siapa? Ini Pak, ini sudah Pak. Tapi ini ternyata peraturannya begini, jadi kadaluarsa. Ya sudah, kamu cepat berangkat. Kamu ganti pakai kapal laut. Pimpinannya begitu. Nah, lalu dia ya sudah. Dia segera ganti. Dia tidak jadi berangkat naik pesawat. Dan dia dan temannya ini, satu kantor ini menggerutu, tapi juga protes, tapi juga mau apa lagi. Sistemnya gimana sih? Tuhan gimana? Kita udah doa nih. Kenapa tidak bisa berangkat? Ini lambat ini pakai kapal laut, lambat ini. Sudah, tidak ada pilihan lain. Ya, naik. Bayar lagi. Saudara, kita bisa membaca kisah itu bukan? Kita bisa melihat kisah itu dan kita tahu kisah itu. Karena orang ini bernama Paulus dan Indra. Nah, ketika dia sedang di kapal, nomor HP-nya berdering. Nah, dia angkat. Yang nelpon terkejut. Karena apa? Karena dua orang ini termasuk daftar nama yang di pesawat Sriwijaya Air yang jatuh, dan kemungkinan besar, ya begitulah, semua penumpang meninggal dunia. Tapi dia angkat, dia bilang, saya batal berangkat karena rapid test saya kedaluarsa. Saya juga jengkel, tapi ya sudah. Iya, tapi pesawat yang hendak kamu naiki itu terjun dan tidak diketahui semua penumpang. Kemungkinan besar tewas. Dia gemetar, dia takut. Dia bilang ke temannya, untung kita tidak jadi berangkat. Saudara-saudara, doa yang tidak dikabulkan itu misteri. Dan itu yang menjadi kehendak Tuhan. Rupanya dua saudara ini, Paulus dan Indra, belum saatnya dia berpulang. Sehingga ada cara, meskipun dia sudah berdoa supaya segera sampai, tapi ternyata dia tidak bisa berangkat. Dan itu yang membuatnya selamat. Itu yang membuatnya dia masih hidup sampai sekarang. Karena apa? Karena doanya untuk naik pesawat itu tidak dikabulkan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dia masih diizinkan untuk tinggal di dunia. Saudaraku, itu hanyalah ilustrasi, tapi itu kisah nyata. Jadi, misteri. Kita maunya berdoa dituruti, tapi Tuhan mengatakan tidak. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana, dan rencana itu misteri. Ya kalau kasus Sriwijaya Air, lalu ketahuan, oh ternyata saya selamat gara-gara ini. Tapi kadang tidak sesederhana itu. Bisa jadi kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Tapi yang menarik adalah, dari bacaan kita tadi, yang pertama, tetaplah bersukacita. Yakinlah bahwa Tuhan itu punya rencana yang terbaik. Tetaplah berdoa, meskipun doamu itu mungkin belum, tidak, atau mungkin dikabulkan, kita belum tahu. Tapi tetaplah berdoa, dan doa pasti kepada Tuhan. Karena iman Kristen tidak mengajarkan doa pada malaikat, doa kepada orang yang sudah meninggal, doa ya pasti kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, bersukacita, dan tetaplah berdoa. Dan poin ketiga yang tadi kita renungkan adalah dikatakan mengucap syukurlah. Mengucap syukur itu diandaikan kita menyadari bahwa kita diberkati. Apakah doa kita dijawab atau tidak? Apakah doa kita ini dikabulkan atau tidak? Apakah doa kita ya nanti atau tidak? Itu harus mengucap syukur. Jadi sikapnya adalah bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Saudaraku di dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan semua, dari pembahasan tadi, sebagai hambanya saya berharap, mari kita tetap berdoa. Berdoa dengan segala yang kita hadapi saat ini. Tetap berdoa. Ada yang sakit, ada yang kurang sehat, ada yang punya masalah, ada yang berbeban berat. Tetap berdoa. Sebagai hambanya saya mengajak, mari kita tetap bersukacita. Karena kita meyakini Tuhan punya tujuan
dan pasti menolong kita. Tuhan akan memberi yang terbaik, maka sudah semestinya kita bersuka cita. Tidak hanya tetap berdoa, tapi bersuka cita di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita, meskipun kadang masih misteri. Dan yang ketiga, mengucap syukur berarti kita menyadari bahwa hidup kita ini anugerah, bahwa Tuhan itu menolong kita senantiasa. Jadi kita selayaknya meyakini kasih dan penyertaan Tuhan. Selayaknya kita hubungkan rasa syukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Oleh sebab itu, mari tetap berdoa, mari kita tetap bersukacita, dan mari kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Dia pasti tolong dan Dia berkati kita. Dan dalam konteks pandemi sekarang ini, ketika saudara-saudara kita sebagian sakit, sebagian sembuh, sebagian tidak tertolong, bahkan itu orang yang kita kasihi, ada saudara dekat kita, anak kita, pendeta kita, istri atau suami. Tidak mudah memang. Tapi firman Tuhan hari ini mengangkat, mengingatkan, dan memberi inspirasi agar kita tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memohon kekuatan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita, dan kiranya kita dimampukan untuk tetap bersuka cita, untuk tetap berdoa, dan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Begitu juga meskipun doa kita tidak dikabulkan Tuhan, meskipun doa kita belum dikabulkan Tuhan, meskipun doa kita dikabulkan atau tidak, tapi kita lakukan yang sesuai kehendak-Nya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan berkatilah supaya kami tetap setia, memiliki perspektif yang optimis dengan bersuka cita senantiasa. Tuhan berkatilah supaya kami memiliki landasan iman yang teguh di dalam Tuhan, berelasi, yaitu senantiasa berdoa. Tuhan berkatilah supaya kami dimampukan untuk mengucap syukur. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjalani hidup di masa pandemi, meskipun tidak mudah. Tuhan tolong dan berkati. Terima kasih ya Allah, demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.